Telepon rusak. Bab 177. Di dalam ruangan, suasananya tenang. Perawat tersebut dengan senang hati membantu dan menunjukkan bagaimana cara menggunakan remote TV di meja. Nona Yuki, remote TV ada di sini. Jika Anda bosan, Anda bisa menonton TV. Atau menekan bel untuk memanggil perawat. Yuki masih khawatir dengan situasi di rumah. Dia cepat bertanya. Sus, aku merasa tubuhku bukanlah masalah besar. Bisakah aku keluar dari rumah sakit sekarang? Perawat itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda habis diracuni oleh obat-obatan. Anda harus didiagnosa selama 24 jam sebelum meninggalkan rumah sakit. Perawat itu mungkin berpikir bahwa Yuki khawatir dengan biaya rawat rumah sakit yang tinggi. Oleh karena itu, dia menambahkan. Jangan khawatir, Nona Yuki. Biaya rumah sakit semua sudah dibayar di muka. Yuki menggigit bibirnya. Dia berhutang lagi kepada Rehan. Setelah perawat tersebut pergi, Yuki berbaring sebentar dan merasa benar-benar bosan. Dia pun menyalakan TV dan menontonnya dengan santai. Ketika muncul berita lokal, beberapa patah kata menarik perhatiannya. Di layar TV, nona cantik pembawa berita itu menyiarkan. Tadi malam, seorang warga Winterberry Estate terpapar oleh racun yang dimasukkan melalui celah di bawah pintu. Dan tersangka menggunakan jarum suntik yang telah dimodifikasi untuk obat yang telah diubah menjadi uap. Terhadap tersangka, alat pembunuhan seperti pisau dan pistol dengan peredam juga telah ditemukan. Kasus ini aneh. Polisi pada awalnya mengira ini adalah balas dendam dan pembunuhan. Kasus ini telah diselidiki lebih lanjut. Korban telah diselamatkan oleh teman-temannya dan dilarikan ke rumah sakit. Dan sekarang telah selamat. Selanjutnya, itu adalah wawancara publik. Yuki sedang menonton dengan serius dan seorang perawat datang dengan membawa makanan hangat. Kamar 202, waktunya makan siang. Bibi datang menjenguk Yuki yang sedang menonton berita. Dia kemudian tersenyum. Dan terjadilah lagi, jika ada seorang pria kaya yang menolong korban, polisi pasti akan segera menangkap kasus ini. Banyak sekali kasus yang tidak pernah terungkap. Kasus narkoba kali ini akan segera terungkap. Itu dikarenakan seorang pria kaya yang datang terus-menerus ke kantor polisi untuk meminta penyelidikan yang ketat. Saat bibi itu selesai berbicara dan melihat ke arah tempat tidur Yuki, tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Aku sedang membicarakan pembunuh itu. Jangan dimasukkan ke hati. Pembunuh seperti itu sudah seharusnya dihukum keras. Yuki sedikit tersenyum. Ketika perawat tersebut melihat bibi itu, dia langsung tahu bahwa bibi itu adalah orang dari media berita. Sepertinya malam itu akan menjadi malam yang ribut. Apakah Rehan peduli padanya? Dia menolak untuk tinggal sebentar di rumah sakit. Katakanlah Rehan memang tidak peduli.
Dia bahkan memerintahkan polisi-polisi untuk menyelidiki kasus semalam. Yuki terus memikirkannya dan tidak mengerti isi kepala Rehan. Mengapa dia begitu peduli? Setelah meninggalkan rumah sakit, Yuki menghabiskan waktu 2 hari di rumah. Hanya untuk menunggu tekad keberanian untuk menelpon Rehan. Bagaimanapun, orang yang telah menyelamatkan hidupnya, rasanya tidak cukup hanya dengan terima kasih. Ayolah Yuki, telepon Rehan. Ini bukan masalah perasaan, tapi ini adalah untuk ucapan terima kasih. Yuki mencari alasan untuk menelpon, tapi jari-jarinya pun bergetar. Telepon telah terhubung, tapi tidak ada suara sama sekali. Yuki menunggu sebentar, dan akhirnya dia bersuara duluan, karena tidak sabar. Halo, halo. Masih tidak ada jawaban. Diam seolah mati. Halo, bisakah kamu mendengar suaraku? Yuki mulai ragu apakah Rehan sedang mempermainkannya. Atau teleponnya itu rusak. Sial, apakah rusak lagi? Baru saja mengeluarkan uang sebanyak 5.000 untuk membeli ini. Dan sekarang harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli yang baru. Kata Yuki sambil berbisik. Mengambil jam tangannya dan bergegas mengubah arah telepon. Ini adalah kasus yang sering terjadi pada teleponnya. Dia harus mengetuk mikrofonnya agar terdengar.